Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua para murid, para santri khususnya, juga para pemirsa dan pendengar. Di sini guru memberi keterangan atau video ini diberi judul Sabaha. Isinya larangan ucapan. Untuk video ini diterangkan ada kalimat doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sangat luas ilmunya dan perilakunya, ritual sarana dan prasarana, harta dan tenaga pikiran, semua tercurahkan hanya kalimat doa sapu jagat itu. Ingin selamat di dunia wal akhirah. Untuk mencapai yang dimaksud selamat di dunia wal akhirah, sampai kita kembali kepada rahmatnya yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk sampai ke alam surga. Tidak seperti apa yang digambarkan di agama-agama yang lain. Makanya hal-hal yang pokok diajarkan kepada murid dan santri, khususnya ke depan nanti para umat. Karena tidak seperti apa yang digambarkan, hanya dengan kebaikan manusia itu akan bisa masuk surga. Tidak, sangat banyak rintangannya. Karena guru sudah paham dan tahu di sana sangatlah sulit, karena guru mengetahui hal-hal yang sulit itulah di dunia ini sudah dibekali, sudah disiapkan untuk murid santrinya dan umat-umat ke depan. Satu contoh, agar terutama tubuh fisik itu bekerja sehat sampai tua, tidak banyak masalah, jangan sampai kena penyakit seperti orang-orang, seperti umat-umat di agama yang lain, belum tua sudah kena stroke, belum tua sudah lumpuh, belum tua sudah tidak bisa mendengar, belum tua sudah tidak bisa melihat. Padahal mereka iman dan yakin katanya punya Tuhan. Artinya ada pemahaman yang salah, ada pendidikan agama yang salah, yang mengajarkan kurang memahami apa yang dilakukan umat, sehingga umatnya menjadi rusak, tidak sesuai harapan yang dimaksud dengan fid dunya wal akhirah. Guru menyiapkan peradaban ke depan, terutama murid, santri, dan umat yang ke depan. Di sini ada larangan, terutama larangan ucapan. Di kaset yang lain, guru menerangkan larangan sesuatu hal yang tidak boleh dimakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikasih judul guru namanya Sabaha. Sabaha itu di dalam kitab suci Al-Quran yang disebut Sabihis. Suratnya Sabaha. Diambil satu ayat aja oleh guru ya, atau dua ayat. Sabihis ma rabbikal a'la. Apa itu guru? Sucikan nama Tuhanmu. Nah, itu maksudnya. Yang dimaksudkan mensucikan nama Tuhanmu itu bukan dizikir wir subhanallah, subhanallah, itu bukan. Bukan lafaz atau tulisan huruf Allah dicuci dan dibersihkan, tidak. Sabbihisma rabbikal a'la bisa dimaknai sucikan nama Tuhanmu, tinggikan nama Tuhanmu. Ada yang salah persepsi. Untuk meninggikan nama Allah, tulisan itu ditaruh di atasnya masjid, di atasnya kubah. Sebenarnya bukan itu yang dimaksud sabbihisma rabbikal a'la. Tinggikan nama Tuhanmu, sucikan nama Tuhanmu. Sebenarnya dari apa yang dimaksud kalimat sabbihisma rabbikal a'la alladzi qaddara fada alladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan aw syanuru ghafalatansa illa masya Allah. Tatkala manusia tidak mengerti apa yang dimaksud kalimat itu sehingga membuat perilaku yang tidak mengerti, maka dikatakan masya Allah. Makhluk yang tidak paham, tidak yang mengerti. Makanya di video ini guru menerangkan hal-hal yang sangat pokok. Sebenarnya yang lainnya banyak, tapi hal-hal yang pokok ini tolong dihindari, ya, dihindari.
Satu contoh larangan ucapan bagi yang menjalankan ilmu guru. Satu, hindari kata pegel atau capek di ruang kerja dimanapun engkau para murid, para santri atau juga pendengar. Kalau lagi bekerja di ruangan kerja, usahakan jangan sekali-sekali mengucapkan kata pegel atau capek. Satu contoh, para murid, para santri kerja karena sangat ramenya kerjaan, ramenya perdagangan, sehingga capek. Sudah tidak bisa ngomong, tidak boleh ngomong, langsung tutup sudah. Besok masih ada hari, besok masih ada rahmat, besok masih rezeki kita banyak. Ya, itu dihindari kata pegel atau capek di ruang kerja. Kalau di rumah atau di luar ruang kerja boleh. Ini nasihat guru. Apa manfaatnya? Tatkala para murid, para santri waktu kerja di dalam ruangan kerja, secapek apapun kalian tidak mengucapkan kalimat ini, rahmatmu semakin banyak, rezekimu semakin berkah. Justru bila kalian para murid tidak mengucapkan ini, justru malah kalian akan tidak mendapatkan kecapean. Makanya diberi kesehatan oleh Tuhan yang membuat tubuhmu. 2. Ini jangan sekali-sekali diucapkan, ini bahasa Jawa ya. Kalau keperucut bahasa orang Jawa, kalau sudah mengucap tanpa sadar, disalami assalamualaikum di dalam hati atau subhanallah. Kalau sudah terlanjur mengucapkan kata ini harus diganti dengan bahasa yang lebih santun, raos. Diusahakan tiap hari dilatih, diajarkan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu. Bahasa Jawane tidak boleh jambal. Dilarang membuat kalimat yang kasar. Karena ini berhubungan dengan kitab yang disebut Sabihisma Rabbikal A'la. Tinggikan nama Tuhanmu, sucikan nama Tuhanmu. Makanya dari nomor 2 ini diganti raos. Ya. Kalau terpaksa pakai bahasa Indonesia. Nomor 3 ini. Kalau keperucut keluar dengan sendirinya, disalami. Assalamualaikum, mohon maaf, bahasaan begitu. Atau bahasa Quran dipakai subhanallah. Kalau ini sudah keluar dari mulut. Itu harus, kata ini harus diganti ini. Bahasa Indonesia saja. Atau bahasa Jawa yuswo. Ya. Yang ketiga ini bahasa Jawa, tidak boleh dijambal. Kalau terperucut atau mau mengucapkan ini disalami dulu. Satu contoh mau mengucapkan kalimat ini ya, assalamualaikum di dalam hati bilangnya begitu, atau subhanallah baru mengucapkan ini. Syukur-syukur kalau tidak mengucap sama sekali, diganti bahasa yang lebih santun, karena untuk meninggikan Tuhanmu, sehingga derajatmu akan ditinggikan oleh Tuhanmu. Diganti gesang atau bahasa Indonesia ini. Ya. Ini yang kadang peradaban kita terdidik dari keluarga yang kurang santun, sehingga bahasa ini sering keluar. Sekali lagi guru menekankan belajar dilatih. Ya. Ini diganti bahasa yang santun. Sama kalau keperucut atau sudah keluar, di dalam hati katakan subhanallah atau assalamualaikum. Diganti yang bagus, meripat atau paningal atau bahasa Indonesia. Ini lagi diganti sirah atau bahasa Indonesia kepala. Terus ini diganti pangrungu atau bahasa Indonesia telinga. Bawahnya ini diganti madaran atau perut atau gembung. Bawahnya lagi diganti lambe atau tutuk atau mulut. Nah, ini untuk kata kelamin terutama yang sudah dewasa. Usahakan sejak anak kecil diganti bahasa manuk atau burung atau apem atau vagin atau penis. Jangan memakai bahasa yang ditinggalkan nenek moyang kita.
itu sangat tidak baik di dalam kesehatan nanti. Ada hal yang tidak baik, menjadikan kerusakan. Ya. Yang terakhir ini, tidak boleh diucapkan. Kalau mengucapkan sama, kalau terpaksa mau mengucapkan, satu contoh kadang putra atau anak tanya, Bu, Pak, ini bahasa Jawanya apa? Disalami dulu dalam hati. Assalamualaikum atau subhanallah. Itu namanya ini loh, Nak. Diganti bahasa yang umum. Puser atau pusar. Usahakan dengan apa nama-nama yang ada di tubuh yang sudah diberi nama sakral oleh leluhur kita. Satu contoh, ini, perut. Kalau lagi perut sakit ditanya orang, jangan menyebut namanya, langsung bilang aja, oh saya senep. Ya, nggak usah sebut barangnya. Satu contoh, bagian kepala sakit, nggak usah nyebut ini, langsung saya pusing atau saya ngeluh. Jadi subjeknya ini jangan disebut, diusahakan dilatih, mulai dari setelah mengerti dan mengenal video ini. Semoga sedikit larangan atau pantangan guru menerangkan, semoga sangat bermanfaat terutama kehidupan di dunia sampai nanti di akhirat, terutama kesehatan. Kelak sampai akan semoga nanti setelah ditanam tubuh kita, tubuh para murid, para santri, para umat selalu dalam kebaikan, sehingga sampai ruh dan jiwa untuk kembali pulang kepada rahmat, menemui pada moyang kita tidak banyak hambatan, karena setelah di alam dunia, di sana perjalanannya sangatlah rumit. Makanya guru selalu mengajarkan hal-hal yang pokok untuk membekali para murid, para santri, para umat, agar kelak apa yang diharapkan Tuhan, apa yang diharapkan nenek moyang kita akan bisa menyatu kembali. Sampai ketemu yang dikatakan ditempatkan di surga, dengan cara di dunia yang sederhana, dengan cara yang tidak berbelit-belit seperti agama yang lain. Dari video ini semoga sangat bermanfaat dan untuk dilakukan para murid, para santri, khususnya juga para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.